Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Baik teman-teman ya, di video kali ini gue akan membahas masalah atau kasus yang sedang viral nih ya. Karena ini sudah masuk di TV nasional juga ya, di berbagai platform juga membahasnya masalah kasus ada kami yang semakin menjadi-jadi gitu. Nah, kasus ada kami ini jadi momen AFPI Associate Fintech Pendanaan Indonesia berbenah diri. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Nah, baik teman-teman ya, karena kasus yang sedang viral ini makanya gua akan membahasnya di sini ya. Namun sebelum membahasnya, gua akan memberikan informasi dulu ya mengenai kasus ada kami. Apa sih kasusnya, Bang? Nah, jadi yang gue baca dari beberapa artikel bahwa ada kami ini sedang gencar-gencarnya menjadi sorotan publik ya, atau komenan netizen karena ada salah satu nasabahnya yang menghabiskan nyawanya ya. Kita artikan seperti itu teman-teman, alias BD lah. Nah, BD ini karena adanya tekanan teror dari debt collector lapangan ada kami. Nah, keresahan masyarakat kembali terjadi akibat pinjaman online terbaru. Pinjol ada kami dipanggil otoritas jasa keuangan karena diduga meneror nasabahnya akibat terlambat bayar cicilan yang berujung dugaan nasabah tersebut BD ya, hingga biaya layanan yang tinggi. Nah, Sekretaris Jenderal AFPI telah mendampingi proses investigasi ada kami untuk memastikan kebenaran dari kabar viral yang menjadi sorotan publik khususnya di dunia maya belakangan ini teman-teman ya. Nah, AFPI turut melakukan investigasi bersama ada kami karena kasus seperti ini bisa saja terjadi ke anggota-anggota lainnya. Sebagai asosiasi, AFPI akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah benar nih ada pelanggaran anggotanya atau tidak. Bisa juga memang ada pihak lain yang mengatasnamakan anggota AFPI. Nah, untuk kasus ini kita harus cek apakah ini kebenarannya ya ada kami melakukan kesalahan atau ada pinjol ilegal lain yang sengaja mencari masalah mencantut namanya. Ya, mencut pemberitahuan platform ada kami seakan memberi catatan penting untuk Munas AFPI yang akan diselenggarakan di awal Oktober tahun 2023 ini guna memilih ketua umum baru. Nah, kemudian Ketua Umum AFPI ya nanti jangan sampai dari Direktur Perusahaan Pinjol Bunga Harian atau dikenal dengan Kesloan karena model bisnis ini dari dulu sering bermasalah. Itu teman-teman ya. Oleh sebab itu OJK perlu intens mengawasi proses Munas AFPI dalam pemilihan Ketua Umum barunya ya. Nah, ini adalah kasus yang baru terbuka gitu ya. Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Karena pada dasarnya untuk teror macam itu tuh bukan hanya di pinjaman online ada kami saja teman-teman ya. Banyak di beberapa pinjol terornya itu macam ilegal. Nah, teror ada kami juga pada tahun-tahun sebelumnya ya, kalian lihat sendiri ya. Itu memang parah teman-teman ya, seperti teror pinjaman online ilegal. Jadi pada dasarnya ketika kalian gagal bayar ya, tentu untuk salah satu resiko terberat itu ada pada di terornya. Karena ada kami sendiri ini belum mempunyai DC lapangan teman-teman ya. DC lapangan belum punya. Dan kemudian untuk Slik OJK juga ini hanya beberapa nasabah yang pinjamannya itu besar saja ya, kemungkinan untuk pinjaman kecil itu tidak dilaporkan ke Slik OJK. Jadi salah satu resiko terberatnya itu ada pada di teror DC lapangannya teman-teman. Nah, untuk menghindari dari teror DC ini gue akan memberikan beberapa solusi ya, agar teman-teman jangan sampai terjerumus lagi ya, jangan sampai ya ini yang perlu kalian garis bawahi ya, jangan sampai lah ya seperti kasus yang macam ini kalau memang benar keberadaannya benar gitu. Nah, yang pertama solusi yang gue berikan adalah ketika mendapatkan teror dari debt collector ya, ini bukan hanya di pinjol ada kami saja teman-teman ya, di beberapa pinjaman online misalkan kalian dapat teror, ya udah nggak usah diladenin gitu ya. Kalau perlu teman-teman blokir nomornya aja ya, kalau bisa
copot kartu gitu ya, kalian ganti kartu aja, beres teman-teman ya. Nah, masalah teror dan risiko ke belakangnya, misalkan bang, kalau saya misalkan mengganti kartu, saya takut bang, ya takut dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu, ya takut dilaporkan ke jalur hukum. Nah, itu teman-teman pikiran yang ngaco gitu ya. Jangan takut lagi teman-teman ya. Masalah teror ini ya, masalah hutang piutang ini, apalagi di pinjaman online gitu ya, tidak adanya ya nasabah tersebut dilaporkan ke polisi atau ke jalur hukum. Jadi buat teman-teman yang perlu kalian ingat ya, untuk masalah pinjol ini, kalau nggak ada uang ya kalian galbay aja udah ya, nggak usah mikirin ya. Nanti kalau misalnya kalian mikirin, kalian bakal tambah ngedon lagi, bakal tambah stres lagi, dan akhirnya apa? Ya terjerumus lagi nih ke lubang yang sama gitu. Oke? Nah, itu solusi yang gue berikan teman-teman ya. Copot kartu, ganti kartu, beres gitu. Ya. Dari teror desa macam ilegal ini gitu. Sebenarnya gampang sih ya untuk menghadapi teror-teror ini. Nah, kalau misalkan dia melaporkan kita, ya itu tidak mungkin ya. Nah, kalau misalkan dia mengancam kita untuk sebar data, nah ini ada lagi teman-teman. Kalau sebar data, ya itu sudah ada pasalnya. Ya, tidak mungkin suatu pinjaman online, kalaupun dia sebar data, ya utang kalian itu lunas teman-teman. Kalau bisa kalian bisa laporkan nih ke OJK atau ke polisi ya. Sebar data itu sudah ada pasalnya ya, jadi jangan main-main ya. Kalau suatu pinjaman online menyebar data, ya udah beres, kalian laporkan ya, dan bakal ditindak pidana itu. Oke, mungkin segitu aja ya video kali ini ya, mengenai kasus yang sedang viral di media gitu ya. Itu adalah kasus Ada Kami. Nah, Ada Kami juga tengah berbenah juga nih ya untuk masalah penagihannya itu gimana gitu. Dan ada juga ya dari beberapa kasus sebelumnya bahwa Ada Kami ini untuk terornya itu cuma mengingatkan saja gitu, karena mungkin dia takut ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya teman-teman ya. Semoga utangnya lunas gitu ya, dan jangan sampai terjerumus ke lubang yang sama lagi. Oke, thank for watching dan salam galbay.